Halo guys, sesuai prediksi saya di video sebelumnya bahwa Indonesia akan ada tax amnesty jilid kedua. Dan bagaimana kita yang mau investasi menghadapi adanya tax amnesty kedua ini? Dan apakah kita harus ikut tax amnesty jilid kedua ini? Bagaimana penjelasannya? Tonton sampai selesai. Tolong bantu saya dengan tekan tombol like dan berikan komen untuk tanda dukungan kamu untuk channel ini agar terus berkembang, sehingga semakin banyak teman-teman yang terbantu dengan channel ini. Terima kasih banyak ya. Bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya sekarang, karena saya tuh tidak selalu upload tuh video kayak gini. Saya terkadang itu buat harus update. Caranya klik di komunitas atau community itu di tabnya, klik aja, dimana saya akan update menurut grafik analisis pergerakan harga emasnya ini range-nya di berapa akan kemana. Saya itu memberi info itu di sales update ya. Jadi bagi kamu yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya, langsung subscribe dan bunyikan loncengnya. Seperti yang saya bilang di video sebelumnya bahwa nantinya akan ada pengkamuran pajak, cuman namanya bukan tax amnesty, tapi orang-orang atau masyarakat itu biasa menyebutnya dengan tax amnesty jilid kedua. Dikarenakan sebelumnya sudah ada tax amnesty di tahun 2015 guys. Nah, mengapa saya bisa yakin di video sebelumnya kalau Indonesia akan ada tax amnesty lagi? Hal itu dikarenakan ya negara Indonesia ini bukan negara yang benar-benar superpower. Jadi ya ini adalah jalan terbaik. Karena saat ini pengeluaran Indonesia itu sangat banyak, seperti banyaknya bansos dan lain sebagainya. Selain bansos, juga vaksin yang membuat pengeluaran Indonesia membengkak. Sedangkan kalau dilihat dari pemasukannya itu berkurang dari sisi pajaknya. Mengapa? Ya karena akibat pandemi ini daya beli menurun, sehingga pemasukan dari sektor pajak turun drastis, serta adanya subsidi untuk UMKM. Banyak usaha yang tutup atau rugi. Kalau misalkan kita lihat kemarin juga sempat ada PPKM yang menyebabkan ya mall itu menjadi sepi atau bahkan tutup guys. Serta faktor pariwisatanya. Kalau kita lihat contohnya seperti di Bali, banyak hotel dari kelas menengah sampai kelas atas atau kelas topnya ini dijual ya guys. Dan di video sebelumnya saya bilang bahwa Indonesia sedang butuh dana sehingga akan melakukan tax amnesty. Berikut ini foto skema tax amnesty. Hal itu dapat kita lihat dari perbedaan rate antara misalkan kamu ikut tax amnestinya, kamu declare, kamu tebus, lalu kamu masukkan ke SBN atau surat berharga negara. Itu rate-nya lebih kecil tebusannya jika dibandingkan dengan kamu nggak masukin SBN. Artinya misalkan kamu nih udah declare, ngaku nih, nah kamu lalu kan tebus itu. Nah setelah tebus, kalau kamu masukkan SBN rate-nya lebih kecil. Artinya negara Indonesia ini ya win dan win. Jadi sudah dapat tebusanmu dan masih pinjem uangmu dalam waktu yang cukup lama guys. Nah nantinya kita pelajari lebih lanjut lagi SBN-nya seperti apa. Ya kita andai kata aja ya, ini misalkan 4% sudah sama pajaknya, katakanlah sama kayak deposito, atau ya paling tinggi misalkan anggaplah 6% gitu ya. Ini cuma permisalan untuk perhitungan, yang artinya misalkan 6% itu kita bisa BEP ketika tahun kedua. Maksud dari BEP ini adalah kamu kan tadi declare tuh, ketika kamu declare kamu suruh nebus. Nah kalau tebusannya ini kamu masukin SBN, ya rate tebusannya lebih kecil guys. Nah saya bilang 2 tahun tadi adalah ya andai kata misalkan 12% gitu ya untuk tax amnesty jilid keduanya. Kalau masuk SBN ya berarti kan BEP-nya 2 tahun guys. Setelah kamu tebus, kamu nunggu 2 tahun ya BEP. Tebusanmu tadi tuh maksudnya BEP itu seperti itu guys. Tapi kita belum tahu untuk fix rate-nya guys. Tadi cuman untuk perhitungan buat kira-kira bagi kamu yang mau investasi, mau move-nya bagaimana. Tadi saya bilang kalau dari negara Indonesianya win dan win, menang dan menang. Bagaimana dengan sisi pengusaha? Ya mau tidak mau bagi pengusaha yang belum declare hartanya ya otomatis
mau beli-beli sesuatu, mau expand usahanya, ya tidak bisa karena tidak ada cukup kuota gitu ya di pajaknya. Jadi bagi Anda yang belum ikut tax amnesty yang pertama, ini adalah kesempatan. Atau bagi Anda yang sudah pernah ikut di tax amnesty yang pertama tapi belum 300%, ya ini adalah kesempatan. Jadi lebih baik ya ikut lagi ya guys. Dengan adanya tax amnesty di Indonesia ini, dipastikan rupiah akan menguat. Sehingga kalau kita yang mau investasi emas, kita wait and see dulu. Kita lihat, kita harus berpikir apakah penguatan rupiahnya ini akan lebih besar dibandingkan dengan harga kenaikan emasnya terhadap US dollar per troy ounce-nya. Tinggal kuat mana nanti antara penguatan rupiahnya dibandingkan dengan kenaikan harga emas US dollar per troy ounce, karena saat ini ya kalau kita lihat, mata uang beberapa negara itu sedang tertekan akibat adanya Evergrande di China. Jadi, tax amnesty jilid kedua ini diharapkan di kondisi pandemi yang sulit ini, orang yang punya uang agar bisa turut berkontribusi membantu negara Indonesia yang sedang membutuhkan dana. Karena Indonesia sudah hutang cukup besar akibat pandemi. Di mana hutang Indonesia saat ini adalah yang terbesar dibanding sebelumnya, yaitu mencapai 40% dari GDP dengan total hutang mencapai 6.000 triliun rupiah. Dan BUMN yang pada merugi. Jadi pentingnya ikut tax amnesty jilid kedua ini ya untuk bisa expand usaha, menghindari denda, investor bisa invest emas atau saham atau bitcoin yang nanti kedepannya akan open dan ngelink semuanya akan kelihatan atau ketahuan ya dari pajaknya guys. Pembukaan emas pada tanggal 5 Oktober 2021 di angka 1.759 US dollar per troy ounce. Emas terus turun hingga mencapai titik terendah di 1.751 US dollar per troy ounce. Dan kemudian penutupan tanggal 5 Oktober 2021 di angka 1.755 US dollar per troy ounce. Emas menunggu sentimen negatif untuk mencapai ke angka 1.740 US dollar per troy ounce. Jika emas mencapai 1.740 US dollar per troy ounce, maka akan mencoba ke angka 1.731 US dollar per troy ounce dan targetnya di angka 1.723 US dollar per troy ounce. Sedangkan jika emas gagal mencapai 1.740 US dollar per troy ounce, maka emas akan mencoba ke 1.772 US dollar per troy ounce dengan batas atasnya di angka 1.785 US dollar per troy ounce. Bagi Anda yang punya pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar, akan saya jawab atau saya buat di video berikutnya. Thank you for watching and see you in the next video.